warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudah Holikia. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama itu ada sumber daya dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemenuhan kebutuhan penduduk saat ini tidak mengorbankan kebutuhan penduduk di masa mendatang. Yang kedua, tidak melampaui daya dukung lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan menyelaraskan kebutuhan manusia dengan kemampuan mengolah dengan ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam dapat berkelanjutan jika sumber daya alam yang dikelola tergolong sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tidak tergolong pada sumber daya yang berkelanjutan, karena pada periode tertentu sumber daya tersebut akan habis. Sumber daya alam yang akan habis hanya dapat dihemat dalam penggunaannya, sehingga dapat memperpanjang umur kegunaan dari sumber daya tersebut. Kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan sebagai suatu keadaan dalam suatu materi, energi, atau informasi masuk atau dimasukkan di dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau secara alami dalam batas-batas dasar atau kadar tertentu, hingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan, sampai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat. Kerusakan lingkungan hidup dapat berbagai bentuk, di antaranya kerusakan ekosistem, pencemaran air, tanah, udara, hutan gundul, hingga tanah tandus. Di sini ada beberapa penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama itu ada perilaku manusia tak bertanggung jawab. Sifat ego berlebihan yang memandang lingkungan ialah sumber daya alam yang harus dieksploitasi sebanyak mungkin demi kepentingan dan keuntungan sendiri. Hal tersebut apabila dilakukan terus-menerus akan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Contohnya seperti penebangan pohon secara liar. Yang kedua itu sikap tak peduli lingkungan. Seorang manusia yang memiliki sifat tak peduli pada lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti membuang sampah di sungai tanpa memikirkan akibatnya. Yang ketiga ada akibat peristiwa alam. Peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, misalnya letusan gunung berapi yang menyemburkan awan panas, lava, debu vulkanis, hingga material padat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Letusan gunung Merapi yang kerap kali disertai gempa vulkanik dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, pentingnya menjaga lingkungan wajib harus kita tanamkan sejak dini. Karena apabila lingkungan tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup. Namun sekarang lingkungan mengalami kerusakan. Itu semua akibat ulah dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Contohnya penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, polusi air dari limbah industri dan pertambangan, polusi udara di daerah perkotaan, dan masalah mengenai rusaknya lingkungan kita, khususnya di Indonesia, bukan merupakan masalah yang baru lagi, yang seharusnya dibenahi sesegera mungkin. Ulah manusia tersebut dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi, yang telah diberikan kekayaan alam yang melimpah, seharusnya kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan ini. Mulai dari sekarang, mari kita membenahi lingkungan sekitar kita. Kebijakan lingkungan beberapa yang digunakan di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama itu ada UU nomor 23 tahun 1997. Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 pasal 18 disebutkan bahwa yang pertama, setiap rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan atau kegiatan. Yang kedua, izin melakukan usaha atau kegiatan yang dimaksud dalam ayat 1 diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang ketiga, dalam izin sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup. PP nomor 27 tahun 1999. Pasal 3 dalam PP tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.
Pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Fungsi pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Tujuan pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian lingkungan hidup memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Yang kedua, mewujudkan manusia sebagai pembina dan mitra lingkungan hidup. Yang ketiga, melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan demi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang. Yang keempat, mewujudkan kelestarian antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Ada beberapa jenis pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama itu pelestarian tanah, yang kedua pelestarian udara, yang ketiga pelestarian hutan, keempat pelestarian flora dan fauna, kelima pelestarian pesisir dan laut, dan yang keenam pelestarian sumber daya air. Di sini ada beberapa cara melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama itu tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, mendaur ulang sampah menggunakan peralatan makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali. Salah satunya menggunakan sedotan stainless steel. Yang ketiga, menanam pohon secara berkala. Yang keempat, menggunakan sepeda atau mengurangi kendaraan pribadi untuk mengurangi populasi udara. Yang kelima, mematikan lampu atau listrik yang tidak digunakan. Keenam, mencabut kabel listrik yang tidak digunakan. 8. Mematikan barang elektronik jika tidak digunakan. 9. Menggunakan air secukupnya. 10. Menggunakan botol minum sendiri. Dan yang terakhir, membuat kompos. Cukup sekian presentasi saya terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.